Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kita hormati dan semua kita banggakan Bapak Wamen, Bapak Kiai Haji Zainul Tauhid Sa'adi. Jangan pakai Kiai. Ya, baik Pak. Wah, saya jadi canggung Pak nih kalau nggak manggil Kiai. Bapak Ibu sekalian, para pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Islam dan seluruh pejabat di Kementerian Agama, Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta baik dari internal maupun dari masyarakat umum pada sore hari ini. Alhamdulillah dalam pada hari yang ke-11 kita bisa bertemu dalam suasana yang menyenangkan dan membahagiakan pada sore hari ini untuk kajian online obsesi yang diselenggarakan secara rutin oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tema kali ini bersama dengan Pak Wamen, yaitu optimalisasi ibadah di rumah di tengah pandemi. Mungkin saya berikan sedikit pengantar dulu Pak Wamen. Sebagaimana kita tahu bahwa COVID-19 ini telah menjadikan situasi sosial kita menjadi sangat luar biasa, ya, extraordinary, di mana kita dikurangi atau bahkan tidak dibolehkan untuk beraktivitas di luar. Tapi justru kita diminta agar kita tetap di rumah atau stay at home. Nah, lalu kemudian bagi kita yang sudah biasa bekerja atau beraktivitas di luar rumah, tentu ada perasaan atau ada gap rasa di mana beraktivitas yang di luar dipindahkan ke rumah, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, dan yang paling penting yang saat ini kita alami adalah kaitan dengan ibadah, apalagi pada saat bulan Ramadan seperti ini. Nah, tentu banyak hal yang bisa kita ambil hikmah di sini, apalagi Rasulullah pernah mengatakan, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Berilah cahaya rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran di sini bukan hanya sekedar membaca teks, tapi juga mencahayai atau menerangi dengan pelaksanaan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita telah bersama dengan Pak Kiai Zainul Tauhid yang pada sore hari ini akan bersama dengan kita sampai jam 17. Pada pertama mungkin Bapak akan menyampaikan, Pak Zainul Tauhid akan menyampaikan 25 menit di awal untuk menyampaikan tentang hikmah dan tips atau triks tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan ibadah di rumah, bagaimana kita bisa menghadirkan masjid di rumah, bagaimana kita bisa menghadirkan Ka'bah di rumah, sehingga kita tidak menjadi sepi, tidak menjadi rumah kita semakin semarak, dan tidak merasa bahwa kita dibatasi untuk beribadah. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat dan sepenuh waktu, kami persilakan kepada Pak Wamen untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Tauhid, moderator sekaligus pemandu acara, para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, baik para eselon 1, eselon 2, dan seluruh pegawai yang berada di seluruh Indonesia. Para so'imin, so'imat, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim melalui media virtual untuk memperbincangkan suatu hal yang sangat penting untuk memaknai puasa Ramadan kita yang hari ini insya Allah masuk pada tahap 10 hari kedua. Ini merupakan
satu ibadah yang mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang berlipat di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah bahwa bulan puasa itu fi awalihi rahmah, wa fi awsatihi maghfirah, wa akhirihi minan nar ya. Kita sekarang sudah masuk pada tahap kedua untuk memasuki 10 hari kedua. Mudah-mudahan sampai akhir nanti kita tetap dengan semangat meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Bulan Ramadan sering disebut sebagai momentum untuk melakukan introspeksi ya, atau muhasabah. Ibarat sebuah mobil, itu puasa merupakan saatnya kita turun mesin untuk meneliti dan memeriksa sekaligus memperbaiki berbagai onderdil yang rusak. Kalau ibarat komputer, puasa itu seperti proses restart ya. Dapat dimaknai bahwa kita akan memulai proses memulai kembali ya setelah komputer tersebut dimatikan. Nah, proses restart itu sangat penting karena metode restart itu bisa disebut sebagai langkah untuk mengintegrasikan kembali antara software rohani kita dan hardware ya jasmani kita agar dapat terkoneksi secara baik dan holistik. Tentunya sebagai ibadah yang disyariatkan oleh Allah ya bahwa ada kaifiah, ada tata cara yang harus kita lakukan di dalam bulan suci ini. Ya, tapi ada beberapa pendapat, ya utamanya Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah dimensi ritual formal. Di sini puasa dimaknai sebagai ritual untuk mencegah segala sesuatu yang membatalkan. Apakah makan, minum, ya, atau bersetubuh dengan istri kita, ya. Ini biasa disebut dengan puasanya orang awam. Ya. Puasa yang seperti ini disindir oleh Rasulullah, ya, hanya kita mendapatkan lapar dan dahaga. Kamin saimin laisa min siyamihi illa ju' wal atas, ya. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya, yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Ini adalah puasanya orang-orang awam. Puasa yang kedua adalah dimensi ritual spiritual atau rohaniah. Artinya puasa sebagai ritual untuk menjauhkan diri dari segala sifat buruk dan sesuatu yang diikuti oleh hawa nafsu. Pada dimensi puasa yang seperti ini tidak hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi seluruh panca indera kita ikut berpuasa. Mulut kita berpuasa, mata kita berpuasa, telinga kita berpuasa, tangan dan kaki kita berpuasa. Ya, puasa yang seperti ini dikelompokkan dalam kelompok orang-orang khusus. Nah, pada dimensi yang ketiga adalah ritual intelektual. Dimensi ini selain menahan lapar, dahaga, ya, dan juga menahan panca indera untuk melakukan sesuatu yang dilarang, juga akal pikiran kita, hati nurani kita ikut berpuasa. Ya, dari puasa inilah yang kemudian dimasuk dalam kelompok khususil khusus, ya, kelompok orang-orang yang memiliki kekhususan yang di dalam puasanya itu, agar dia menemukan jati dirinya, menemukan siapa dirinya. Ya, dalam firman Allah disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri apakah kamu tidak melihatnya secara mendalam. Surat
Az-Zariyat ya, ayat 21. Atau juga ada makalah dari ulama sufi, ada juga mengatakan hadis tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Itulah proses pencarian seorang yang melaksanakan puasa untuk menemukan jati dirinya, ya, melalui tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga hawa nafsu, pikiran, dan hatinya juga harus untuk berpuasa. Dengan kata lain bahwa puasa bukan hanya sekedar ritus tahunan yang berisi peribadatan, namun puasa menghadirkan ruang untuk merenung dan berkontemplasi, merekap dan merekam pelajaran apa saja yang dapat kita petik ya selama setahun. Ya ibarat survei ataupun penelitian, ini merupakan model survei yang paling akurat. Ya, karena didasarkan bukan hanya pada pengamatan, tetapi atas dasar semua hal yang kita alami melalui panca indera kita. Ya. Nah, bagaimana kita memaknai puasa sebagai awal kita memulai mencari jati diri kemanusiaan? Ya, tentu tidak sekedar berfungsi untuk merestore diri. Ya. Puasa kali ini juga harus dapat menjadikan momentum kita untuk memaknai nilai-nilai kemanusiaan. Pasalnya apa? Karena di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini, kita juga berbarengan dengan mewabahnya virus yang menyebabkan kita harus melakukan berbagai aktivitas, ya, baik itu ibadah di rumah, bekerja dari rumah, kemudian kita juga belajar dari rumah. Jadi sejak virus ini ditemukan, ya, pada awal bulan Desember hingga sekarang ini, yang awal kemudian ditemukannya di Wuhan di China, ya, ini penyebarannya sudah sangat luar biasa. Seluruh dunia, hampir 200 negara lebih, dan terhitung sampai dengan sekarang tercatat ya 3,5 juta lebih yang terkena virus ini. Untuk di Indonesia, per tanggal 14 Mei itu tercatat 11.192. Ya, ini merupakan satu korban yang cukup besar dan yang paling memberikan pengalaman untuk kita. Datangnya COVID-19 ini mengubah langkah aktivitas kehidupan manusia secara radikal. Ya, hampir semua aktivitas kita, saya sebutkan bekerja, belajar, kemudian beribadah, ya, yang biasa kita lakukan dalam keramaian, sekarang kita harus melaksanakan itu semuanya dalam kesepian, dalam kesunyian. Ya, kini manusia dalam posisi yang sama di seluruh dunia. Ya, jika ibadah puasa ya yang kita laksanakan pada hari ini ya mampu menghadirkan spirit ya kesetaraan di kalangan umat Islam di seluruh dunia, di mana semuanya menjalankan perintah yang sama dari Allah, ya, tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli derajat sosialnya, ya. Ya, hal ini juga sesungguhnya terjadi pada wabah COVID-19. Itu melanda rata kepada semua umat manusia. Tidak peduli dia pejabat, ya, tidak peduli dia rakyat. Berapa jumlah pejabat-pejabat ya yang terkena, tapi juga banyak rakyat yang menderita. Nah, pandemi yang mematikan ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, harus kita maknai sebagai sesuatu hal yang bisa menghadirkan ya dalam diri kita untuk agar kita kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan kita.
kita harus mampu merenung dan mengingat kembali kekuasaan Allah. Sehebat apapun manusia, berencana Tuhanlah yang menentukan. Ya, selain kita berharap puasa di tengah pandemi yang kali ini kita laksanakan, ya, mampu menumbuhkan kepekaan. Tidak hanya kepekaan spiritual, tapi juga kepekaan sosial. Ya, wujud dari kepekaan sosial adalah bagaimana kita memberikan empati dan ikut berbagi dengan saudara-saudara kita. Empati berarti suatu keadaan di mana orang merasa dirinya berada dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain, sementara pro untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial merupakan tindakan moral, seperti rela membantu ya seseorang yang membutuhkan. Ya, musibah yang kita alami adalah musibah kemanusiaan, musibah tidak hanya terhadap kelompok, tapi musibah global, musibah ammah yang menimpa seluruh umat manusia di dunia. Ya, saya kira kita sudah banyak mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang akurat, misalnya dari gugus COVID menyebutkan sekarang ini ya terdapat 1,6 juta warga negara Indonesia yang tidak lagi mendapatkan pekerjaan alias dia kena PHK. Ya, kemudian juga saat ini ada sebanyak 115 juta masyarakat yang rentan miskin. Ya, dengan adanya musibah COVID-19, golongan tersebut rentan sekali jatuh ke garis kemiskinan. Ya, karena apa? Karena tadi disebutkan ya mata pekerjaannya sudah tidak ada, dia tidak lagi ada job yang seharusnya bisa dilaksanakan ya, sehingga diperkirakan penduduk Indonesia yang jatuh miskin akan berada di kisaran 26 sampai 26,5 juta jiwa akan jatuh kepada kondisi yang miskin. Karena itu, ya saya kira sebagai umat Islam ya yang merupakan mayoritas di bangsa ini harus memiliki tingkat kepedulian yang tinggi agar momentum untuk merestart ya kesadaran untuk berbagi, untuk berderma kepada saudara-saudara kita ini kita tumbuhkan kembali. Jadi puasa sesungguhnya juga menjadi alat untuk bagaimana kita membangun kesadaran sosial, membangun solidaritas ya sosial agar kita bisa memberikan empati kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan puasa kita diberikan pahala yang berlipat, tidak hanya puasa dalam arti menahan diri dari lapar, dahaga, tapi juga hati kita. Di samping itu juga diimplementasikan dalam tindakan-tindakan nyata untuk kita membantu saudara-saudara kita. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Dr. Tobib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wamen, Pak Kiai Zainud Tauhid. Tadi sangat menarik apa yang beliau sampaikan ya terkait dengan puasa. Jadi puasa itu ibaratnya adalah seperti merepair terhadap onderdil tubuh kita yang mungkin rusak. Ini sangat menarik ini ya. Atau juga menstart ibaratnya komputer karena kita capek, sering makan tiap waktu, 3 kali sehari, atau bahkan setiap waktu kita makan. Kita restart dengan cara puasa. Ini sangat menarik ini ya. Bisa dijadikan sebagai status di media sosial ini Pak Kiai. Baik, Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah Zumi ya yang dilaksanakan oleh kajian online di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ya. Kita punya waktu hingga jam 17 diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk berinteraksi langsung dengan Pak Wamen ya, untuk menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita dalam situasi seperti ini, khususnya di mungkin di rumah ya, khususnya tadi tinggal sesuai dengan tema kita. Kami persilakan ada pertanyaan. Silakan yang menyampaikan raise hand.
kita rileks saja Bapak Ibu sekalian untuk bisa berinteraksi dengan Pak Wamen. Ini kesempatan yang baik ya, bisa bertemu beliau secara langsung karena situasi yang seperti ini. Ya, dari Mas Muhammad ya. Silakan langsung Mas Muhammad untuk menyampaikan kepada Pak Wamen. Dihidupkan dulu ininya, mikrofonnya diklik. Atau dibantu oleh hostnya, silakan hostnya untuk membantu menghidupkan. Pak Muhammad yang mana nih Pak Tabib? Pak Muhammad ya yang pakai kopiah ini, nah yang mengacungkan tangannya. Oh siap. Ah ya, silakan dihidupkan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Tabib yang saya hormati sebagai moderator, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri Agama, Pak Zaini Tauhid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Muhammad. Alhamdulillah, ini pertama kami mengapresiasi Pak kegiatan obsesi ini. Alhamdulillah dapat kami ikuti dan ini menjadi salah satu penguat kami dapat bertemu langsung dengan termasuk Pak Wakil Menteri Agama. Jadi pertama kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama yang telah mengadakan kegiatan ini. Baik, apa yang telah disampaikan oleh Pak Wakil Menteri tadi, kami juga merespon. Menurut kami juga puasa yang saat ini, yang kita laksanakan sekarang ini, juga puasa untuk dapat mengikuti apa yang menjadi Surat Edaran Menteri Agama, Pak, nomor 6 tahun 2020. Jadi sesungguhnya kita bersama ingin mencari pahala yang sebanyak-banyaknya untuk beribadah sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Tapi karena masa pandemi yang saat ini, mungkin kita juga harus menahan diri, Pak, berpuasa terlebih dahulu untuk beribadah di rumah. Sehingga menjadikan rumah itu menjadi masjid atau musola. Jadi menghidupkan rumah, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Tabib. Ya, itu mungkin Pak Menteri, salam dari kami dari penyuluh Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Pak. Alhamdulillah, Lampung. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sementara kami tampung dulu dari Pak Mo. Ya. Okay. Izin. Ya, silakan dari. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat terhormat karena saya pribadi bisa berinteraksi dengan Wakil Kementerian Agama RI. Saya langsung saja. Saya ingin bertanya kepada Wakil Menteri Agama, sejauh mana? Namanya Mas? Ya, saya Haris. Nama saya Haris, Pak Kiai. Dari mana, Mas Haris? Ya, saya Haris. Saya Haris, penyuluh agama Islam non-PNS dari Parepare. Oh, Parepare. Ya, silakan Pak Haris, silakan langsung. Ya, terima kasih. Saya ingin seperti ini. Sejauh mana peran Kementerian Agama, terkhusus di Kanwil maupun di kabupaten kota dalam mengawal surat edaran menteri yang berisi tentang maklumat yang berisi tentang bahwa pelaksanaan sholat Jumat termasuk sholat tarawih itu dilakukan di rumah dalam hal untuk mencegah memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dalam hal ini mungkin kami di Parepare itu adalah satu-satunya mungkin di Indonesia, Pak, yang mengawal maklumat itu. Karena kenapa? Setiap malam kami ditugaskan, dalam hal ini kami kasih Bimas untuk melakukan monitoring semua masjid yang masih melakukan aktivitas sholat tarawih termasuk pelaksanaan sholat Jumat setiap malamnya. Dalam hal ini, kalau yang ingin saya tanyakan, kalau memang ini bagian dari ini, satu sisi saya mengapresiasi kegiatan semacam ini yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Parepare. Di sisi lain, kalau memang ini bukan bagian dari tugas Kementerian Agama, dalam hal ini tugasnya seharusnya itu pemerintah kota Parepare misalnya, karena di waktu-waktu ini antara maghrib sampai isya, kemudian isya dan seterusnya itu adalah waktu yang bisa kita optimalkan, manfaatkan untuk beribadah. Dalam hal ini sholat tarawih dan untuk melakukan tadarus. Contoh misalnya tadi malam, saya pulang monitoring itu sekitar 8:30 lewat. Di waktu itu
saya kebiasaannya sudah laksanakan sholat tarawih, kemudian sudah selesai juga bacaan 1 juz. Nah, kalau memang ini bukan dari yang tugas ini, alangkah misalnya baiknya mungkin ya dihentikan gitu. Tapi kalau memang ini bagian dari untuk mengawal maklumat ini, nggak apa-apa, kami akan teruskan. Demikian Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris. Mungkin langsung saja Pak Wamen untuk bisa merespon 2 pertanyaan ini sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, alhamdulillah ya, baik Pak Muhammad yang dari Lampung, dari Mesuji, dan juga Pak Haris dari Parepare, yang dua-duanya dari petugas penyuluh agama. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya telah melaksanakan ya tugas untuk mengawal surat edaran Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan di musim pandemi wabah COVID-19 ini. Memang kita menganjurkan kepada umat Islam ya seluruh Indonesia untuk melaksanakan ibadah di rumah. Memang ini merupakan pengalaman yang berat ya, yang saya paham bapak-bapak di lapangan sangat sulit ya, karena apa? Bulan puasa ini kan bulan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh umat ya. Di dalam bulan puasa ini banyak sekali berlimpah ya, barokah, berlimpah pahala yang biasa kita lakukan secara berjamaah ya, baik itu di masjid yang melalui salat taraweh ya, kemudian tadarus, iktikaf ya. Tapi kemudian kita minta untuk dipindahkan ke rumah ya. Kami paham betul untuk menghadapi umat ini tidak gampang karena kebiasaan yang selama ini berkembang di masyarakat kita menyambut bulan puasa itu sekaligus mensyiarkan masjid kita. Tapi sekali lagi bahwa tugas mulia ya untuk menjaga ya mendahulukan penyelamatan jiwa, hifdzun nafs itu lebih utama daripada kita hanya melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya itu bisa kita ganti ya, bisa kita pindahkan ya dari masjid ke rumah kita. Ya, berjamaah itu kan sunnah. Sementara menjaga jiwa, hifdzun nafs itu merupakan kewajiban utama dalam beragama. Sehingga ini harus benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar apa? Umat kita ini selamat dari wabah yang sekarang ini kita hadapi. Ya, virus corona sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sehingga kita tidak bisa memastikan di antara kita ini siapa yang terkena. Boleh jadi dari kita yang sudah mengandung karir, yang sudah sudah terinfeksi virus, kita masih bisa sehat karena tubuh kita ya, kita masih imun kita ya, antibodi kita masih kuat. Sementara orang lain belum tentu. Sehingga di dalam beribadah tidak boleh kita mencelakakan orang lain, mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. La dororo wala diroro, kan begitu. Jadi kita harus tetap menjaga diri kita agar tidak tertular, tapi juga kita tidak boleh menularkan pada orang lain. Itu sesungguhnya semangat kita di dalam tetap menjaga physical distancing ya, jaga jarak agar apa? Diri kita aman dan juga orang lain juga aman, begitu. Dan menurut saya sebelum ada ketentuan dari pemerintah bahwa daerah tersebut dinyatakan bersih atau terbebas dari virus corona, surat edaran dari Kementerian Agama itu harus tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi bagian dari upaya preventif kita untuk menjaga penyebaran COVID ini
COVID-19 ini yang lebih luas. Saya kira demikian, Pak Topik. Baik, terima kasih Pak Wamen atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan kembali, saya ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kajian online pada sore hari ini disiarkan langsung juga melalui Dimas Islam TV di channel YouTube Dimas Islam TV. Mungkin kalau ingin nanti menyampaikan melihat ulang terhadap kegiatan ini bisa dilihat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi ada yang raise hand yang saya sebutkan dulu. Silakan Pak Henry Pradianto ya untuk menyampaikan pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada Pak Wamen. Silakan Pak Henry Pradianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktunya, dan bagi saya sendiri salah satu hikmah dari COVID adalah ya kita bisa mengoptimalkan. Maaf Pak Henry dari mana ini? Untuk instansi dari MTS 3 Pandeglang. Oh ya, baik. Untuk silakan. Tempat tinggal di Tangerang Selatan. Ya, silakan lanjut Pak. Ya, salah satu hikmah tersendiri dengan puasa di tengah pandemi ini adalah kita mampu mengoptimalisasikan momen-momen bersama keluarga. Tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Wamen bahwa tapi mungkin yang masih terjadi sekarang adalah bahwa kayak terkait dengan mengubah mindset masyarakat, bahwa dengan berbagai latar belakang yang berbeda, masyarakat masih mengamini dan mungkin kalau boleh dikatakan kolot mengatakan bahwa ya mungkin sebaik-baiknya ibadah atau keutamaan-keutamaan di masjid-masjid itu atau yang sifatnya jamaah orang banyak itu akan jauh lebih baik ketika di rumah. Nah, mungkin itu yang menjadi salah satu masalah dasar bagi masyarakat kita, sehingga di kampung saya sendiri, di desa saya sendiri masih ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya berkerumun di masjid, misalnya taraweh, ada juga sholat Jumat. Ya mungkin itu yang menjadi masalah bersama. Jadi bagaimana cara mengubah mindset bahwa keutamaan yang luar biasa juga bisa didapatkan di rumah sebenarnya, bukan hanya di masjid. Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya Pak Wakil Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry Pradianto. Selanjutnya untuk kesempatan berikutnya adalah Pak Andi Mikoyanto. Ya, silakan. Untuk yang ingin bertanya, mohon raise hand dinyalakan ya, supaya kita lebih tertib. Ya, silakan Pak Andi Mikoyanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dr. Tobib, Pak Moderator, Pak Wamen, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Andi dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Bapak. Pak Andi ya? Ya, Pak Andi. Pak Andi. Pak Wamen yang saya hormati, alhamdulillah sampai dengan saat ini kami dan jajaran penyuluh non-PNS tetap berkomitmen dan konsisten serta mengawal SE Menak nomor 6 tahun 2020. Meskipun seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, pelaksanaan di bawah di masyarakat dan jamaah juga terjadi banyak sekali benturan, termasuk di masjid kami sendiri kami terus mengedukasi, tetapi kami dengan beberapa takmir sempat berselisih, meskipun tidak begitu tajam, tetapi bisa sempat mengikuti. Kemudian juga karena kehendak masyarakat, masjid kami akhirnya tetap mengadakan sholat tarawih. Itu pun terjadi di beberapa masjid yang ada di kabupaten kami. Bapak yang kami hormati, kami penyuluh berharap betul ini dengan himbauan dari Pak Wamen supaya dan pimpinan terkait supaya SE ini bisa efektif, karena yang terjadi di bawah beberapa ormas yang menjadi rujukan dari masyarakat dan tokoh agama juga menyampaikan hal yang berbeda dengan SE kita. Oleh sebab itu, kami berharap ini supaya linier, ada sinergitas, Bapak. Memang
seperti MUI kami, Bupati kami sudah sangat tegas sekali, seperti berita yang mungkin sudah viral di mana-mana seperti penyeberangan Bali, karena Bali termasuk salah satu zona merah, sempat kita tutup. Tetapi yang terjadi Bapak, logistik kendaraan itu ditahan oleh kendaraan bermotor, sehingga apa? Sehingga terpaksa akhirnya penyeberangan juga dibuka. Sehingga yang terjadi, ratusan bahkan ribuan pengendara motor dari Bali nyebrang ke kabupaten kami dan kemudian ke Lumajang, Bondowoso, Jember dan sebagainya. Ini yang kemudian ikhtiar kita memutus COVID ini juga akhirnya kalah dengan urusan perut. Bapak yang kami hormati, sekali lagi kami mohon kekuatan juga ini merupakan salah satu motivasi kami. Karena hikmah bisa bertemu dengan Pak Wamen, kemudian dengan saudara-saudara sekalian, kalau tidak terjadi COVID, barangkali juga kami tidak bisa bertatap muka seperti ini. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi dari Banyuwangi. Wah, jauh sekali nih Banyuwangi ya. Mungkin satu lagi, tadi ada ibu-ibu ya dari Ibu Purwanti. Dipersilakan Ibu Purwanti untuk menyampaikan kepada Pak Wamen. Oh, rupanya belum jawab. Kami persilakan kepada Pak Wamen untuk bisa merespon dua pertanyaan tadi, Pak. Silakan. Baik, sangat menarik dan saya mendapatkan juga informasi yang ini sangat penting bagi kami untuk melakukan pencermatan ya terkait dengan pelaksanaan surat edaran nomor 6 tahun 2020. Ya, saya kira dari bapak-bapak tadi telah menyampaikan informasi dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, memang benar implementasi di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Masing-masing daerah memiliki keragaman yang berbeda. Dari Pak Hendri yang di Pandeglang ya tadi menyampaikan memang susah mengubah mindset orang dari beribadah di masjid ya, apalagi di bulan puasa yang memang biasanya untuk kita syiarkan masjid itu, kemudian kita pindahkan ke rumah ya. Padahal ya Rasulullah sendiri sholat tarawih di masjid itu hanya 2 malam ya, atau malam-malam berikutnya beliau sholat di rumah. Dan Rasulullah juga bersabda, nawiru bidakum bisolah wa qiraatil Quran. Sholat di situ pasti maknanya adalah bukan sholat fardu ya, tapi sholat sunat. Ya terangilah rumah kamu, cahayalah rumah kamu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Sesungguhnya ibadah sholat sunnah itu sebaiknya memang dilaksanakan di rumah kita, agar rumah kita itu menjadi rumah yang bercahaya ya, penuh barokah ya, dan juga tentunya kita tidak ingin ya disindir oleh Rasulullah rumah kita seperti kuburan yang senyap sepi. Nah, dengan adanya wabah virus COVID ya, virus corona ini, saya kira itu adalah salah satu hikmah kita sekarang ini kembali ya menjadikan rumah kita sebagai basis ibadah kita, peribadatan kita. Dan betul ya, seperti yang sampaikan oleh Pak Andi, kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena masyarakat ini berbeda-beda. Ya. Banyak yang mengatakan, Pak, bulan Ramadan kan setahun sekali. Ya, ibarat orang musim pasar gitu ya. Nah, ini kan masa kita sedang, kalau bahasa Jawanya meremo ya, untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Lagi-lagi memang untuk memberikan pemahaman pada masyarakat itu tidak gampang, ya. Tapi harus diyakinkan bahwa menjaga, melindungi diri, ya, itu lebih utama. Hifdzun nafs itu menjadi kewajiban, ya, di dalam perintah agama. Dan ada kaidah yang saya kira juga bisa kita pakai, fasid muqaddamun ala jalbi masalih. Ya, kita mencegah ya
kemadaratan ya, bahaya itu harus diutamakan daripada kita membangun sebuah kemaslahatan. Kalau dianggap berjamaah ya sholat tarawih di masjid itu sebagai sebuah keutamaan, sebuah maslahat, tapi menjaga diri, menjaga nyawa itu lebih utama. Kita tidak tahu, sekali lagi ya, tidak bisa memastikan bahwa orang yang berada di satu masjid itu semuanya aman. Saya memberikan satu contoh di Jawa Timur ya, ketika Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur ya menyelenggarakan pendidikan pelatihan calon petugas jamaah haji. Siapa yang tahu di antara mereka itu ada yang terpapar virus virus corona. Ya, kita tidak ada yang tahu. Tapi begitu ada salah satu yang kena, padahal yang menjadi peserta dari berbagai daerah, akhirnya kemudian orang ini kembali ke daerahnya dan dia sudah karier terhadap virus corona. Dan penyebaran itu begitu masif sekarang. Yang terakhir kejadian di pabrik rokok Sampurna, ya kita tidak tahu di situ ternyata ada yang terkena. Akhirnya kemudian sekarang daerah tersebut menjadi daerah yang juga tempat penyebaran baru yang diawasi oleh pihak kesehatan. Ini contoh-contoh yang saya kira juga harus menjadikan perhatian kita. Ya, jangan kemudian kita merasa sehat, jangan kemudian kita beranggapan bahwa orang lain itu juga sehat begitu. Tapi boleh jadi mereka sudah terkena virus dan itu proses penyebarannya bisa mengenai siapa saja. Tidak peduli apakah dia orang berilmu, ya, ulama, kiai, ya. Tidak peduli. Virus ini tidak memandang bulu, ya, siapapun bisa terkena. Dulu pada zaman sahabat Rasulullah, pada zaman sahabat Umar bin Khattab, ya ada namanya wabah amwas ya, yang ini juga banyak menimbulkan korban yang luar biasa. Tidak kurang dari 30.000 sahabat meninggal dunia. Ya. Sehingga ini juga harus dijadikan pelajaran. Maka Rasulullah ya memberikan wasiat kepada kita, jika ada ya wabah di satu daerah, kita tidak boleh mendatangi daerah tersebut. Tapi kalau kita sudah berada di daerah tersebut, kita tidak boleh keluar dari daerah itu. Ya. Bahkan Rasul juga menyampaikan kalau Anda untuk menghindari wabah, ya, taun itu seperti kita lari dari dikejar singa. Begitu rupa, ya. Bahkan sebagian juga ada yang menyebutkan Anda silakan pergi ke daerah-daerah, ke pegunungan-pegunungan, ngumpet di sana. Artinya apa? Kalau kita diperintahkan untuk pergi ke daerah-daerah yang tersembunyi, artinya kita harus meninggalkan masjid, begitu kan? Tapi lagi-lagi ini kembali kepada kebiasaan kita yang tadi merasa bahwa sholat berjamaah lebih utama, dan ini juga merupakan bulan yang penuh dengan limpahan pahala, ya. Nah, ini yang barangkali hal seperti itu yang perlu kita selaraskan, ya. Jangan sampai juga terjadi bentrokan. Ini juga kita hindari. Saya kira itu, Pak Dr. Tabib. Saya tambahkan sedikit. Jadi beribadah itu kan tidak harus kemudian kita terpak pada lokus, pada tempat. Dimanapun ya kita bisa melaksanakan ibadah. Di rumah, ya bersama dengan keluarga, insya Allah nilai pahalanya tidak berkurang. Insya Allah kehusuan kita tidak berkurang. Dan kalau itu kita benar laksanakan dengan iman dan ihtisaban, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Wamen. Kita masih ada satu sesi lagi untuk sesi bertanya. Tadi ada yang ingin menyampaikan, yaitu Pak Arifudin. Silakan Pak Arifudin untuk secara langsung menyampaikan. Ya,
Silakan Pak Arifudin, disebutkan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arifudin dari Agama Kota Parepare, Pak Kiai. Oh, Parepare ya. Hormat kami kepada teman-teman sekalian yang jamaah Zoom ini, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan Pak Wakil Menteri terkait tentang budaya literasi kita di tengah-tengah masyarakat. Betul memang bahwa sudah ada surat edaran dari Kementerian Agama, ditambah dengan edaran dari Gubernur, ditambah dengan maklumat di setiap provinsi daerah masing-masing, tetapi pemahaman literasi di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat beragam. Mungkin ada langkah baiknya jikalau edaran ini diubah dalam bentuk lain, karena di tengah-tengah masyarakat kita pemahaman membacanya itu kurang, sehingga mereka tidak bisa memahami betul tentang makna surat edaran yang diedarkan. Mungkin ini sekedar saran, baiknya dalam bentuk pamflet atau video-video bahwa dampak dari COVID-19 ini harus diwaspadai, pun juga tidak menjadi kekhawatiran yang berlebihan, karena jangan sampai menjadi kepanikan di tengah-tengah masyarakat. Karena ini juga yang harus kita khawatirkan. Jadi itu yang pertama, saran apakah ada bentuk surat atau pamflet atau video-video yang lain yang menjadi penyampaian kita di tengah-tengah masyarakat. Ada tokoh atau public figure lah yang bisa menyampaikan, memahamkan betul kepada masyarakat bahwa ini betul-betul harus kita waspadai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang dampak COVID-19 ini yang tidak jelas arahnya sampai kapan berakhir, pun juga kita harus waspadai, karena saya melihat ini dari tayangan-tayangan televisi di beberapa daerah sudah sering terjadi konflik, bahkan di antara pemuka agama sering ada perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat karena urusan perut. Kita juga tidak bisa salahkan dengan adanya program pemerintah dengan bantuan BLT yang tidak jelas juga arahnya bagaimana, sehingga ini juga kita di Kementerian Agama punya beban moral yang berat bagaimana mendamaikan, mengamankan masyarakat ini. Jadi ini bagaimana kita bekerja sama semua penyuluh-penyuluh, semua teman-teman di ormas-ormas di Kementerian Agama bahu-membahu bagaimana mengamankan ini, karena jangan sampai konflik-konflik yang berkepanjang itu terjadi di setiap daerah-daerah. Kita bersyukur COVID-19 ini di bulan Ramadan, dan jangan sampai setelah bulan Ramadan ini tidak selesai. Baik Pak Arif. Mungkin ya sampai poinnya sudah bisa ditangkap. Ya, terima kasih Pak Arifudin ya. Terima kasih. Waktunya tinggal sedikit soalnya. Ada satu lagi Pak Suhud Aming. Kami persilakan Pak Suhud Aming untuk menyampaikan secara langsung dengan Pak Wamen. Silakan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat takdim kepada Pak Wamen dan juga Pak Moderator yang tidak lupa saya hormati. Perkenalkan nama saya Zuhud dari mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Di mana mahasiswanya? Surabaya. Ya, silakan. Dan SMA PTKIN Nasional. Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dari Pak Wamen dengan keringanan ataupun kemahasiswaan yang ada di jajaran PTKIN di sini. Yang pertama adalah bagaimana dengan surat edaran kami yang bahwa UKT yang akan diberikan suatu keringanan kepada umat. Karena di tengah-tengah COVID-19 ini, kami juga mahasiswa harus memberikan suatu keringanan Bapak. Dan juga harus diberikan suatu nilai kemanusiaan Bapak. Bahwa surat edaran dari Pak Kemenag itu ditarik lagi. Bahwa ada isu itu bakal dibatalkan oleh bagian-bagian Kemenag. Jadi kami atas mahasiswa PTKIN agar Bapak memberikan suatu klarifikasi terkait dengan kemahasiswaan atau nilai kemanusiaan dari mahasiswa, Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Suhud Aming. Ini pertanyaan yang terakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kepada Pak Wamen. Ya, Pak Dr. Tabib,
Terima kasih sekali lagi para pemirsa yang budiman, para soimin soimat. Alhamdulillah. Saya jawab yang ini dulu, yang apa namanya, yang terakhir ya terkait dengan UKT ya, dari mahasiswa. Jadi memang pada awalnya ada pemikiran bahwa untuk ikut membantu para mahasiswa yang terdampak COVID-19 ini dengan memberikan keringanan uang UKT-nya sejumlah 10% kalau tidak salah ya. Itu sudah sempat diedarkan oleh surat edaran Dirjen. Tapi kemudian ada persoalan yang juga harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Kementerian Agama untuk ikut mendukung program nasional ya COVID-19 itu anggarannya dipotong 4,6 triliun. Itu jumlah yang tidak sedikit. Sehingga dengan demikian yang harapan kami bisa memberikan subsidi kepada teman-teman mahasiswa dengan potongan uang UKT, kami pertimbangkan kembali. Karena apa? Kami memikirkan yang lebih besar. Kami memikirkan program nasional yang itu juga bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Pemerintah secara serius memberikan penanganan program COVID-19 ini melalui 3 hal. Pertama adalah bagaimana kita menyelesaikan penyakitnya, ya. Kemudian bagaimana yang kedua terhadap yang terdampak COVID-19. Siapa mereka? Tadi banyak saudara-saudara kita yang dia dibebas tugaskan dari pekerjaannya, ya. Banyak usaha-usaha yang tidak bisa bergerak, ya. Ini melalui program jaring pengaman sosial. Dan itu pemerintah memberikan bantuan itu kepada masyarakat secara nasional. Kemudian langkah ketiga adalah melalui stimulus ekonomi. Kita memberikan bantuan dalam bentuk ya pemberian relaksasi kepada para pengusaha agar dia tidak kolab, karena pengusaha juga harus dibantu dalam artian agar usahanya bisa berjalan, karena usahanya itu juga dia bisa membantu orang-orang lain, ya UKM, membantu para pekerja dan sebagainya. 3 hal ini dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya ingin memberikan satu pemahaman kepada kita semuanya ya bahwa persoalan ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Memang tidak enak ya bahwa kita harus tadi misalnya teman-teman mahasiswa ya yang kemudian yang seharusnya mendapatkan keringanan tapi kemudian tidak jadi. Ada jalan keluar yang kita sampaikan untuk para mahasiswa. Boleh menyampaikan melalui UKT banding ya, untuk menyampaikan kalau seandainya ada yang merasa keberatan ya, untuk menyampaikan kepada rektor agar diberikan keringanan. Karena kami berpendapat, kami berasumsi ya, mungkin tidak semua mahasiswa, tapi juga ada sebagian saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terdampak ya secara serius, untuk itu diberikan kelonggaran untuk menyampaikan banding kepada rektor agar diberikan keringanan kepada teman-teman yang tadi menyampaikan keberatan. Kemudian kepada Pak Arifuddin, ya terima kasih. Ya memang benar masyarakat kita ini tingkat literasi masih lemah ya, untuk itu perlu ada bentuk-bentuk sosialisasi dalam bentuk yang lain, tidak hanya dalam bentuk tulisan ya, mungkin dengan pamflet ya, dengan video dan sebagainya ya. Namun memang lagi-lagi kami juga harus melakukan evaluasi Pak Arifuddin ya. Mungkin kami juga berpendapat ya, kenapa masyarakat masih memaksakan untuk sholat tarawih misalnya. Ya setelah kami coba lakukan penelitian kecil-kecilan, ternyata mereka memang selama ini kalau misalnya harus sholat di rumah sendiri itu dia tidak bisa. Nah ini perlu ada paduan-paduan kecil ya, perlu tuntunan-tuntunan ya. Saya kira ini bagian dari tugas bapak-bapak ya untuk ikut memberikan bimbingan. Bagaimana cara melaksanakan sholat
tarawih di rumah ya bersama dengan keluarganya ya. Jadi saya kira itu juga bagian dari bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat kita. Saya kira itu, dan sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih atas forum yang sangat mulia ini, melalui diskusi melalui Zoom ya. Ini merupakan jamaah Zoomiyah, virtualiyah ya, yang digagas oleh Kementerian Agama. Ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi ya pahala kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini. Pak Dr. Tobib, boleh saya tutup dengan membaca puisi? Silakan Bapak, silakan. Saya ingin membacakan puisinya Kiai Haji Mustafa Bisri ya. Wah, mantap ini. Biasa disebut dengan Gusmus. Gitu. Ya. Ini puisi yang panjang, tapi saya potong saja, tidak semuanya. Siap Bapak. Ya. Makkah sepi, Madinah sunyi, Ka'bah dipagari, masjid tutup, jamaah bubar, Jumat batal, umroh di stop, haji tak pasti, lafaz azan berubah, salaman dihindari. Corona datang seolah-olah membawa pesan, ritual itu rapuh. Corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan. Bukan di tembok Ka'bah, bukan di dalam masjid, bukan di mimbar khutbah, bukan dalam tawaf, bukan pada panggilan azan, bukan dalam sholat jamaah, bukan dengan jabat tangan, melainkan pada keterisolanmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang tersembunyi. Corona mengajarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada syariat. Tuhan itu ada pada jalan keterputusanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama. Agama tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Saya kira terima kasih Pak. Yang sangat terima kasih Pak Wamen atas puisinya nih Pak Wamen. Luar biasa dari Gusmus ini. Seakan Gusmus menyimpulkan dari pertemuan pada sore hari ini Pak. Saya sudah menyimpulkan cukup dengan Gusmus ini. Ya, kesimpulan dari Gusmus ini luar biasa dari apa yang disampaikan. Ini Gusmus telah menyimpulkan. Jadi sudah diketahui oleh Gusmus sebelum kita selesai. Tapi dari sekian banyak apa yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, Pak Kiai Haji Tauhid, setidaknya saya memberikan garis bawah atau highlight bahwa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita tidak terbatas oleh lokus tempat, ya, tidak harus di masjid, ya, tapi rumah kita bisa jadikan sebagai tempat yang khusyuk untuk beribadah. Maka mari kita jadikan rumah kita penuhi dengan cahaya yang banyak, cahaya yang terang, agar menjadi berkah buat kita semuanya. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada Pak Wamen, ucapan terima kasih banyak. Mari kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan baca Al-Fatihah, Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen, dan sebelum ditutup kami menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian seluruh peserta Zoomiyah pada sore hari ini bahwa channel YouTube di Bimas Islam bisa dilihat, disaksikan, dan mohon seluruh peserta bisa like dan share dan bisa subscribe untuk meningkatkan dakwah kita melalui dunia digital. Terima kasih semuanya. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada yang kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.